Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan pendaftaran program Government to Government atau G2G ke Korea Selatan. Jadi informasi ini sangat ditunggu-tunggu mungkin bagi teman-teman semua 2 tahun belakangan, karena memang pendaftaran ini tidak dibuka karena pandemi COVID-19. Baru hari ini web BP2MI resmi mengumumkan pendaftaran pembukaan program Government to Government G2G ke Korea Selatan. Jadi bagi teman-teman yang berminat tinggal dan bekerja di Korea Selatan, boleh silakan mencoba, boleh silakan ikut mendaftar. Baik, ini adalah pengumuman dan pra pendaftaran program G2G ke Korea Selatan, Computer Based Test, sektor manufaktur dengan sistem poin tahun 2022. Nah, informasi ini telah diunggah di web resmi bp2mi.co.id pada pukul 00.04 tanggal 1 April 2022 dan telah ditonton atau dilihat oleh 25.000 lebih ya. Berarti informasi ini memang sangat cepat, sangat viral ya, karena memang paling ditunggu-tunggu untuk teman-teman yang ingin bekerja di Korea Selatan, karena selama 2 tahun belakangan tidak dibuka. Akhirnya di tahun ini kembali dibuka pendaftaran untuk program G2G ke Korea Selatan. Nah, jadi ini adalah persyaratannya, yaitu kualifikasi umum berusia 18 sampai 39 tahun saat mendaftar atau kelahiran 12 April 1982 sampai 11 April tahun 2004. Ini rentang usianya. Kemudian pendidikan minimal SMP sederajat atau diutamakan minimal SMA atau SMK. Kemudian tidak buta warna dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Jadi perlu diketahui bahwa surat keterangan buta warna atau tidak buta warna itu dalam 3 bulan terakhir ya teman-teman. Jadi kalau lebih dari 3 bulan terakhir, berarti teman-teman harus tes lagi dan meminta surat keterangan yang dirujuk oleh BP2MI untuk mengikuti tes tidak buta warna. Kemudian ada catatan tambahan di sini, kita juga tidak cacat atau tidak cacat jari atau amputasi, kemudian tidak sedang dicekal bepergian ke luar negeri, kemudian belum pernah dihukum penjara atau hukuman yang lebih berat, tidak pernah tersandung kasus hukum ya, kemudian tidak memiliki riwayat TBC, hepatitis dan simplice ya teman-teman. Nah, ini dibaca saja nanti untuk keterangannya yang lain. Nah, kemudian juga ini untuk kualifikasi khusus. Jadi kualifikasi ini sebetulnya tidak wajib, namun bagi pendaftar yang memiliki pengalaman kerja di Korea Selatan akan mendapat nilai tambah kompetensi sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Dengan menyerahkan dokumen tersebut setelah lolos ujian tahap 1, sistem poin APS dengan total poin yaitu 5 poin. Jadi untuk teman-teman yang memiliki pengalaman bekerja di Korea Selatan, itu ada privilege tersendiri atau ada tambahan poin, yaitu tambahan poinnya 5. Ini sangat membantu ya teman-teman untuk yang punya atau dulu pernah bekerja di Korea Selatan dan mempunyai taklaring atau surat keterangan bekerja di sana. Kemudian yang paling penting ini adalah bagi yang pernah tinggal di Korea Selatan selama 5 tahun tetapi tetap mendaftar, maka
yang bersangkutan akan ditolak untuk mengirimkan dokumen lamaran melalui Sending Public Agency System atau HRD Korea dengan CCPI ditolak oleh imigrasi Korea Selatan. Jadi untuk teman-teman yang lebih dari 5 tahun tetapi tetap memaksakan diri untuk mendaftar, maka nanti yang bersangkutan akan ditolak ketika nanti CCPI di Korea Selatan atau oleh HRD Korea Selatan. Kemudian ini kualifikasi khusus tadi sudah dibacakan. Kemudian yang B untuk metode pelaksanaan ujian. Jadi untuk ujian dilakukan sebanyak 2 tahap, yaitu tahap 1, tahap EPS topik. Nah, jadi bentuk ujiannya yaitu ada ujian membaca, ini pilihan ganda, 20 pertanyaan selama 25 menit. Kemudian ujian mendengar, ini juga pilihan ganda, 20 pertanyaan selama 25 menit. Kemudian skor minimal kelulusan EPS topik adalah 55 poin dan dipilih sesuai dengan urutan hasil skor tertinggi yaitu nilai 100. Kemudian hanya pelamar yang lulus ujian tahap pertama yang dapat mengikuti ujian tahap kedua. Jadi ketika lolos ujian tahap pertama, otomatis kita berhak mengikuti ujian tahap kedua. Ujian tahap keduanya yaitu skill test atau kompetensi tes. Nah, di mana skill test terdiri dari 3 bagian, yaitu tes kekuatan fisik, tes wawancara, dan tes kemampuan dasar. Nah, ini total skornya 100. Jadi mungkin dari 3 kategori ini ada yang poin maksimalnya 40, ada yang juga 30-30 ya pembagiannya. Nah, kemudian untuk kita mendaftarnya kunjungi saja langsung di web www.bp2mi.co.id, silahkan dikunjungi di web tersebut, nanti pilih program government to government ke Korea Selatan, karena ada 2, government G2G ke Jepang dan G2G ke Korea Selatan, kita pilih yang ke Korea Selatan. Kemudian ini jumlah kelulusan. Nah, berdasarkan surat dari HRD Korea Selatan tanggal 1 April 2022 tentang seleksi tenaga kerja asing di Korea Selatan, ditetapkan jumlah peserta yang lolos tahap akhir sektor manufaktur dengan sistem poin sebanyak dengan sistem poin yaitu sebanyak 3.148 orang. Nah, jadi yang terpilih atau yang akan lulus nanti adalah sekitar 3.148 orang. Ini menurut saya kuotanya tidak sedikit dan tidak juga banyak ya teman-teman. Karena memang kuota 3.000 orang ini akan diperebutkan biasanya untuk pendaftarnya itu sangat banyak ya. Bahkan puluhan ribu orang yang mendaftar, yang diterima hanya 3.148 saja untuk yang finalnya. Kemudian ini ada jadwal pendaftaran program G2G Korea CPT sektor manufaktur dengan sistem poin. Nah, yang pertama yaitu jadwal pra pendaftaran online. Jadi jadwal pendaftarannya yaitu tanggal 2 April pukul 7.00 sampai 5 April 2022 pukul 23.59. Jadi ini waktunya sangat pendek ya teman-teman, sekitar 3-4 hari. Ini waktunya pendek sekali. Kemudian jadwal verifikasi dokumen yaitu tanggal 11 April sampai 19 April 2022. Kemudian jadwal verifikasi nanti akan diumumkan secara resmi di website bp2mi.co.id. Nah, kemudian ini persyaratan dokumen yang dibutuhkan yaitu pertama scan KTP yang masih aktif, kemudian scan paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun jika ada, kemudian file pas foto berwarna terbaru, latar belakang putih.
tidak berkacamata, tidak menggunakan penutup kepala, jadi terlihat dahi dan telinganya. Kemudian tidak menggunakan baju berwarna putih. Kemudian menghadap kamera dengan wajah penuh dan diambil dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Nah, kemudian catatan file pas foto yang diupload adalah file asli dari kamera, bukan pas foto yang dicetak kemudian di-scan ulang. Nah, kemudian scan ijazah asli, pendidikan terakhir, kemudian scan buku tabungan atas nama pribadi, kemudian scan surat keterangan tidak buta warna. Nah, jadi surat keterangannya adalah yang 3 bulan terakhir. Kalau 3 bulan lebih, kita harus tes ulang oleh atau di tempat rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh BP2MI. Kemudian ini cara pendaftarannya. Ini dibaca saja ya teman-teman, ada banyak, ada 10 cara pendaftarannya, nanti dibaca saja dengan teliti. Nah, kemudian berapa sih untuk biayanya untuk mendaftar ujian CBT ini? Biayanya sekitar 24 US dollar atau sekitar kalau dirupiahkan 346.291 rupiah. Nah, jadi nanti untuk teman-teman setelah mendaftar, mengisi form di web G2G BNP2TKI, kemudian nanti akan menerima notifikasi untuk melakukan pembayaran pendaftaran sejumlah Rp346.291. Ini nanti ditransfer melalui Bank BNI. Nah, kemudian ini ada verifikasi dokumen dan pengambilan kartu ujian. Jadi pada saat verifikasi dan pengambilan kartu ini tidak boleh diwakilkan ya teman-teman. Jadi harus datang langsung. Tempatnya di mana? Tempatnya ada 2 yang ditunjuk. Yang pertama di IKOPIN University di Bandung, Universitas Koperasi Indonesia yang ada di kawasan Jatinangor. Kemudian ada juga yang di Universitas Negeri Semarang. Jadi teman-teman tinggal pilih saja yang terdekat yang mana lokasinya, dan nanti juga akan ada diumumkan dari PP2MI nanti melalui email. Kemudian metode pembayarannya ini dibaca saja, kemudian ini persyaratan untuk verifikasi dan pengambilan kartu, ini juga banyak, kemudian ini lain-lain. Jadi teman-teman mohon dibaca dengan teliti dan seksama ya, karena apa yang ada di website ini semuanya penting informasinya. Jadi jangan sampai ada informasi yang tertinggal atau mungkin kesalahan informasi, karena mengingat deadline waktunya juga sangat pendek dari tanggal 2 sampai 5 April. Nah, nanti langsung verifikasi dokumen. Kemudian di sini di bawah ada lampiran. Nanti teman-teman semuanya harus di-download ini dan dibaca juga. Jadi ada lampiran contoh scan persyaratan dokumen pendaftaran, kemudian contoh surat keterangan tidak buta warna, kemudian daftar 26 jenis pekerjaan sektor manufaktur, kemudian petunjuk pembayaran EPS topik dengan kode BNI, kemudian nomor 5 petunjuk teknis pra pendaftaran CBT. Oh ya teman-teman, lupa. Jadi untuk pemilihan jenis sektor manufaktur hanya bisa memilih satu sektor ya teman-teman. Jadi mau di industri apa, misalkan industri di perakitan mobil, atau di industri tekstil, atau di industri manufaktur apapun, nanti di sini ada 26 jenis pekerjaan, hanya bisa milih satu, karena otomatis menggunakan NIK KTP. Kalau pilihnya 2 itu otomatis terkunci nanti, terblok, nanti tidak bisa mendaftar lagi. Jadi dipikirkan mau milih di sektor mana, bidang manufakturnya hanya 1 kali kesempatan. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk bekerja dan tinggal di Korea Selatan,
silahkan untuk melalui proses ini dan mengikuti, dan jangan lupa untuk belajar bahasa Korea, karena memang tes yang paling awal atau dasar itu tes kemampuan bahasa Korea ya teman-teman. Mungkin itu informasi yang saya berikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.